Ya ini nih yang premium. Yang premium itu 500 ke atas ya, tergantung. Di awal-awal dulu yang namanya ketipu itu sudah biasa Mas. Jadi kalau belajar saya otodidak sih Mas. Nggak pernah ikut pelatihan atau apa, modalnya nekat tok wes. Nah, halo, perkenalkan nama saya Ervira Agustin, saya owner dari Vira Queen Gallery. Usaha saya awalnya saya itu crafter itu ya, apa namanya, bros, headband, terus aksesoris perempuan lah ya. Terus sekarang saya jadi berpindah ke penyedia jasa pernikahan untuk mahar, untuk sewa seserahan, souvenir, ring box, terus buket, pokoknya all wedding needs lah. Awalnya tahun 2016 ya, awal tahun saya ini pindah ke mahar dan seserahan itu 2016. Jadi yang sebelumnya itu memang tidak sama sekali. Jadi waktu itu ada temen yang kepengen dibikinin kan, temen minta tolong gitulah, minta tolong dibikinin mahar. Tak cobalah, tak bikinin. Awalnya sih memang nggak punya ini ya, nggak punya kemampuan, coba-coba lah ya, coba-coba. Kayaknya kok bisa, tak cobalah, tak bikinin. Terus responnya kok alhamdulillah positif. Akhirnya ada lagi yang minta tolong, saudara. Ya skalanya masih teman, saudara, belum fokus gitu loh Mas, belum fokus tak geluti gitu, belum. Jadi masih inilah skala membantu lah ya. Terus kayak gitu. Jadi awalnya masih belum fokus. Terus suatu saat itu kami ada musibah Mas. Waktu itu ayah saya meninggal, ibu saya sakit keras. Jadi ada apa namanya, adik saya itu waktu itu masih sekolah kan ya. Jadi butuh di support lah. Waktu itu saya kan anak pertama nih. Jadi berpikir usaha apa sih sekiranya yang aku bisa, aku mampu, tapi juga omsetnya lumayan gitu, maksudnya bisa buat tambah-tambah lah ya, omsetnya yang agak menjanjikan daripada yang bros. Akhirnya ya wis lah, cobalah tak fokus ke mahar sama seserahan itu tadi. Kok alhamdulillah responnya lumayan juga. Kalau belajar saya otodidak sih Mas, nggak pernah ikut pelatihan atau apa, modalnya nekat tok wes. Pokoknya saya lihat gambarnya, tak kira-kira, pokoknya ada yang tanya, Mbak bisa bikin kayak gini, wes pokoknya bisa, wes jawabnya pokoknya bisa. Entah dalamnya itu saya itu bisa beneran apa enggak, itu pokoknya tak bisain aja. Jadi dari situ kan kepepet Mas, oh dapat, wes harus bisa, wes gimana caranya ini harus bisa. Entah bahannya kayak gimana, saya juga riset kan, akhirnya mau nyari di mananya, suppliernya juga akhirnya lama-lama ketemu sendiri dari kepepet itu tadi. Jadi belajar bisa dari YouTube sih kalau sekarang ya, nggak harus. Kalau dulu kan mahar apa ya istilahnya, harus teknis banget kan kalau dulu. Kalau sekarang itu nggak, feel lebih penting daripada teknisnya. Kalau saya dulu sih sebenarnya kuliahnya lulusan itu ya, pendidikan luar biasa, S1 pendidikan luar biasa. Jadi saya dulu itu ngajar di SLB, khusus untuk tunarungu. Kalau dulu pernah di Lamongan, pernah berapa kali pindah ya? 3 kali pindah, tapi tetap di dunia kebutuhan khusus, untuk anak kebutuhan khusus. Lah untuk yang di Bojonegoro yang terakhir itu saya pegang di SMP sama SMA-nya. Kebetulan pernah pegang khusus bengkel kerja, jadi vokasi Mas, untuk pelatihan untuk keterampilan kerja anak-anak sebelum lulus. Jadi untuk dilatih lah istilahnya, latihan kerja, gimana sih kerja ikut orang itu, terus disiplin kerja itu harus kayak gimana, juga ngelatih apa aja sih sekiranya yang anak-anak itu lulus bisa dipakai itu ilmunya. Itu macam-macam sih. Waktu itu di SLB ada jahit, ada bikin-bikin kerajinan kayak gini ya, sebenarnya masih connect sih ya. Tapi kemudian saya resign karena
punya si kecil ya, 2 orang, jadinya resign, terus akhirnya memutuskan untuk bikin usaha ini. Tapi nantinya kepinginnya setelah anak-anak sudah agak besar ya, kepinginnya tetap ini sih, tetap ada usaha buat anak-anak itu tadi. Saya bikin usaha yang di dalamnya melibatin anak-anak gitu loh Mas, melibatin anak-anak berkebutuhan khusus, jadi nggak serta-merta keluar dari bidang itu gitu. Sebenarnya pengennya seperti itu, tapi untuk sementara ini masih belum maksimal lah. Kalau pemasaran aku online offline ya Mas ya. Kalau online dari Instagram, Facebook, kayak gitu-gitu. Jadi untuk IG bisa dicek di Mahar Hantaran by Vira Queen. Nanti ketik aja pakai hashtag bisa Vira Queen, nanti keluar kok insya Allah. Saling melengkapi antara online sama offline. Bulan Ramadan itu kayak bulan Rejab, Syawal kayak gitu itu kadang-kadang antriannya kan karena lama ya, karena panjang ya antriannya bisa sampai 50, makanya itu untuk proses sendiri minimal 2 minggu, minimal. Kurang dari 2 minggu nanti ada biaya khusus. Untuk yang paling rendah 100.000 ada Mas, tapi ukurannya lebih kecil ya, menyesuaikan lah Mas, istilahnya 100.000 ya kualitasnya nggak sama kan pastinya sama yang 500.000. Kita nggak ada istilahnya, nggak membatasi ini sih harga sih, pokoknya pengen model kayak gimana tak lihat. Jadi harga itu justru dari gambar yang dikasih sama customer. Kalau rata-rata sih biasanya kami 30 piece mahar ya untuk rata-rata, tapi kalau di bulan-bulan tertentu yang ramai orang nikah kayak bulan Rejab, bulan Syawal kayak gitu bisa sampai 50 sampai 60 customer. Kalau untuk mahar kami bisa kirim ke mana aja Mas, misalkan dari luar Jawa juga bisa. Iya, kebanyakan tetap Jawa Timur. Soalnya mereka juga memikirkan ongkir ya Mas. Kalau semakin jauh kan berarti ongkir. Untuk kisaran harga ini Mas, minimal itu yang model seperti ini 100.000. Ukurannya 20 kali 20, modelnya kurang lebih ya seperti ini yang 100.000. Tapi bisa jadi mungkin customer bawa sendiri kan ya modelnya, mau kayak gini Mbak, berapa harganya gitu. Jadi kadang itu kita juga menyesuaikan model mahar yang harganya itu menyesuaikan model mahar yang mereka request gitu. Ukuran figura kan juga ngaruh ya Mas ya ke harga. Jadi untuk yang harga 200.000 ke atas itu seperti ini. Jadi kita melayani budget berapapun yang mereka punya gitu. Jadi 200.000 ada, 100.000 ada, mau yang mahal sekalian juga ada, mau yang premium juga kita bisa. Jadi kayak gini nih yang premium. Yang premium itu 500 ke atas ya, tergantung sama ukuran, tergantung sama bentuk bunga yang di request. Jadi kalau dried flower itu kayak gini nih, bunga-bunga kering itu lebih mahal daripada yang artifisial biasa kayak gitu. Jadi sebelumnya sih biasanya kita mengedukasi customer ya, maksudnya Mbak, kalau yang bunga kering kayak gini nih lebih bagus tapi lebih mahal, gimana, mau apa enggak, kayak gitu kan. Macam-macam ya Mas ya, selera orang, budget orang kan macam-macam. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan customer. Nah yang kayak gini nih bisa misalkan customer pengen tambah lampu bisa. Kalau tambah lampu biasanya kami ada tambahan biaya 25.000. Jadi kayak gini pakai lampu tumbler ya, jadi nggak pakai lampu yang terlalu nyalanya terlalu terang, enggak. Ini pakai lampu tumbler. Keunggulannya kalau pakai lampu tumbler itu lebih hangat ya, kalau dilihat lebih romantis gitu. Kalau misalkan ditaruh di tempat ini biasanya kebanyakan kan ditaruh di tempat tidur sebagai pajangan kan. Kalau ada lampunya kayak ini kan lebih bagus gitu, bisa dipakai kayak lampu tidur gitu Mas. Untuk yang cincin kami juga menyewakan ring box seperti ini ya, soalnya biasanya customer itu ada prosesi seperti kayak tukar cincin kayak gitu, bisa buat lamaran atau bisa buat nikahan, buat seperti ini. Disewakan kenapa? Karena biasanya kan seperti ini sekali pakai ya, maksudnya nggak buat disimpan kan juga jarang gitu, sekali aja pakainya. Untuk modelnya macem-macem seperti ini, ada tutupnya kayak gini.
Biasanya itu sekarang kan dipakai seperti video story ya, videografi, video story kayak gitu lebih bagus dipakai prolognya mungkin. Tempat uang juga ada Mas. Jadi untuk tempat uang tunai ya, kalau dulu sebelum ada yang seperti ini kan, dulunya tuh di amplop gitu kan. Uang tunainya itu di amplop, ditaruh belakangnya figura. Biasanya kalau dulu, kalau sekarang ini ada tempat uang yang lebih estetik gitu, dibuat naruh uang tunainya. Jadi uang mainannya simbolisnya ditaruh di figura, terus nanti uang tunainya ditaruh di sini gitu. Jadi buat di meja akad itu lebih cantik gitu, ada tempat uang tunainya, ada simbolisnya maharnya, terus ada ring boxnya sekalian gitu. Jadi bisa disewa di kita sekalian, ada maharnya, sewa seserahan, ring box. Kalau mau butuh buket juga bisa. Kalau untuk souvenir juga kami menyediakan macam-macam souvenir ya, mulai dari range harga 2.500 ada. Kalau untuk yang kayak gelas-gelas seperti ini 3.500 sama kemas. Bisa jadi pilihan kayak gelas gini. Biasanya kan kalau orang sini kepengennya yang bentuknya agak besar gitu kan, maksudnya dilihat pantas gitulah ya. Kalau untuk gelas kayak gini, untuk harganya juga pas gitu, gedenya pas, harganya juga pas. Kebanyakan sih yang paling best seller sih di kami gelas, pot, kayak gitu. Tapi kalau pengen nyari yang premium juga di kami ada. Seperti ini yang premium Mas. Yang kayak gini-gini itu premium. Biasanya dipakai souvenir VIP ya Mas, untuk tamu-tamu VIP. Untuk bahannya, nah kayak gini-gini kan cantik ya buat tamu-tamu VIP gitu. Jadi untuk range harga berapapun insya Allah bisa menyesuaikan. Untuk awal-awal pandemi sih ya sih, karena memang dari pemerintah kan ada pembatasan jumlah pernikahan ya. Awalnya sih memang berasa banget turunnya. Awalnya misalkan di bulan-bulan yang rame orang nikah itu 60, itu awal-awalnya bisa jadi separuhnya Mas. Tapi karena sudah membaik, alhamdulillah kembali lagi. Tapi nggak lepas dari itu tadi sih, promosi, inovasi, terus sama mengedukasi customer. Jadi jangan sampai udah dilarang resepsi, tapi untuk bingkai mahar dan yang lain-lainnya jangan mau yang biasa-biasa aja, harus ini nih, harus lebih bagus, soalnya bisa didokumentasikan gitu loh. Jadi maharnya kalau bisa sih yang lebih bagus lah kalau di masa-masa pandemi, soalnya itu yang bisa jadi kenangan gitu loh, bisa jadi cerita dan dilihat di masa tua nanti kan, bisa dilihat itu maharnya gitu. Kalau suka dukanya ya Mas ya, kalau dukanya dulu ya, di awal-awal dulu yang namanya ketipu itu sudah biasa Mas. Jadi berapa kali ya? 3 kali kayaknya kita ketipu dengan supplier, padahal supplier itu kita datangi. Jadi jangan takut buat itu tadi, setelah misalkan ketipu terus kapok, jangan. Kalau sukanya sih Mas, sukanya banyak sih, karena yang kita tangani itu momen-momen indah ya, jadinya ya kadang-kadang ya ikut seneng lah. Kalau misalkan gimana Mbak, lancar kemarin, alhamdulillah lancar, ikut seneng lah kita kayak gitu. Kalau tantangan sih yang terberat untuk saat ini tuh ya masalah SDM ya Mas ya. Jadi aku nyari yang sefrekuensi lah, teman yang sefrekuensi itu agak susah ya, yang sekiranya tahu lah selera aku gimana. Soalnya kan kalau aku sendiri yang ngerjain kan jadinya cuman segitu-gitu aja gitu loh. Maksudnya maksimal kan aku bikin kan paling sehari berapa lah, 2-3 itu aja sudah maksimal kalau nggak dibantu sama temen. Nah kalau dibantu sama teman kan jadi produksinya lebih banyak gitu loh, jadi lebih cepet juga, customer juga kan lebih seneng kalau lebih cepet. Kalau sendirian kan lama Mas. Nah untuk sementara ini nyari SDM yang sama itu agak susah. Awalnya untuk bisnis ini saya sendiri ya, maksudnya karena dulu kan pesanan nggak sebanyak sekarang ya. Dulu awal-awal kan masih sedikit gitu, saya masih bisa lah ya bikin sendiri. Tapi alhamdulillah nambah orderan itu
alhamdulillah nambah kewalahan. Jadinya saya harus tergerak untuk nyari partner biar istilahnya nambah manfaat lah ya ke orang, biar sayanya juga terbantu, mereka juga terbantu gitu. Jadi sekarang alhamdulillah ada dua partner dan masih berdoa dan berusaha semoga nambah lagi karyawannya, partnernya. Untuk impian sih sebenarnya pengennya dari saya, karena saya itu lulusan dulu ya S1 pendidikan luar biasa, itu kepengennya nantinya dari lulusan anak berkebutuhan khusus bisa bergabung partneran gitu loh sama saya ngelatih mereka, terus mereka juga kalau sudah bisa nanti setor karya ke saya jualkan. Kepengennya seperti itu, jangka panjangnya saya kepengennya seperti itu. Oh iya Mas, kalau dulu itu kan mahar dulu sama sekarang itu berbeda, jadi bergeser gitu loh Mas. Kalau dulu mahar itu tekniknya cuma pakai lem, pakai uang mainan, terus ya seputar printing, pakai handmade-nya itu nggak pakai bantuan mesin kalau dulu ya. Kalau sekarang itu kan bergeser, mahar itu sekarang kebanyakan pakai hasil dari cuttingan laser Mas. Untuk yang namanya itu kalau sekarang customer lebih suka pakai akrilik ya Mas ya, karena lebih shiny, dilihat juga lebih mewah, terus jatuhnya juga looknya lebih bagus dibandingkan kalau printing. Kalau printing kan sudah biasa gitu maksudnya, tapi kalau pakai cutting laser itu harga juga bisa jadi lebih up gitu. Jadi alhamdulillah kami dapat bantuan mesin cutting laser dan mesin print ukuran A3 dari Ibu Farida Hidayati selaku anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKB Dapil 9 Bojonegoro Tuban atas bantuan aspirasi mitra kerja Komisi 11 melalui program sosial Bank Indonesia. Jadi kami dapat bantuan dari beliau, alhamdulillah terbantu banget. Awalnya kita harus nunggu lama untuk antri cuttingnya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa produksi sendiri, jadi customer lebih senang karena prosesnya juga lebih cepat gitu Pak. Kebetulan dari Bank Indonesia sendiri yang mencarikan ya mesinnya, beliau mungkin lihat itu sih dari Instagram kan banyak itu penyedia jasa mesinnya. Alhamdulillah kok beliau lihatnya dikabarin, Mbak aku ini ya tak beliin dari yang The Print itu. Oh iya Pak, siap. Terus tak lihat di profil Instagramnya The Print, tak lihat banyak banget ternyata yang beli di sana. Mesinnya juga macam-macam, nggak cuma cutting laser. Ya bagus banget sih. Dari Bank Indonesia alhamdulillah ngabarin kalau nanti ada teknisi dari The Print sekalian mau ngajari tentang instalasi, tentang operasional, terus gimana caranya ngating dari awal sampai akhir kan dijelaskan. Itu bantu banget, soalnya kan saya nol banget ya Pak ya, kalau tentang mesin cutting laser ini belum pernah sama sekali pegang gitu loh. Jadi terbantu banget dengan adanya teknisi tadi itu. Dengan Mas Trisna, bagus banget Mas Trisna ngajari mulai instalasi, apa aja yang harus kami siapkan sebelum instalasi, pra-instalasinya dijelaskan, oh listriknya harus ditambah dan lain-lain kan. Akhirnya kami menyiapkan itu, terus dibantu biar nggak jeglek kan. Kebetulan kan toko kami ini kan gabung sama rumah ya Mas ya, otomatis kan butuh daya yang agak besar gitu loh. Jadi Mas Trisna juga ngasih tahu kalau disiapkan ya Bu alat buat peredam biar nggak jeglek itu tadi disiapkan. Terus operasional tentang mesinnya, ini tombol apa aja dan lain-lain juga dijelaskan dengan sangat baik sama Mas Trisna. Orangnya juga nyantai kan, istilahnya juga enak gitu loh, diajak sharing juga kan enak gitu. Kitanya yang sama sekali belum tahu tentang mesin jadi nggak sungkan buat nanya. Pengennya kan kami itu sekalian karena sudah punya mesin ya, jadi pengen jadi supplier itu tadi, jasa pembuatan akrilik buat pemahar lain, buat crafter yang lain, siapa tahu butuh
apa namanya, cutting buat bahan maharnya, monggo bisa pesan di kami gitu. Pengennya kami jadi supplier juga gitu Mas, nyoba belajar jadi supplier untuk apa namanya, usaha ini, toko ini kepengennya juga nggak cuman sebatas home gallery lah ya, karena pengennya punya toko sendiri yang sekalian ada gudangnya, jadi sekalian bikin, sekalian displaynya di sana. Masih ini sih ya, masih usaha banget, pengen banget itu, pengen punya galeri khusus ya di pinggir jalan lah ya. Mimpinya itu Mas, kepengennya itu. Ini ya buat siapapun kalian yang pengen bikin usaha, jangan takut buat nyoba lah. Kalau misalkan dapat ide, mau bikin ini, udah wes buat langkah aja. Nanti masalah bisa atau enggaknya itu pasti ada jalan gitu. Pokoknya nekat aja dulu, pasti bisa lah. Coba aja dulu, berhasil atau enggak berhasil itu nanti urusan nanti. Dan di tengah itu pasti ada pembelajaran, entah pembelajaran itu kita tempuh dengan sulit atau dengan mudah, itu pasti bisa ini mendewasakan bisnis kita gitu loh. Bisa jadi juga tambahan buat mental kita, biar mentalnya itu lebih ini Mas, menghadapi apa ya, susahnya usaha itu. Namanya usaha itu kan pasti ada awalnya, itu pasti ada apa namanya, sulitnya itu pas. Wes terus aja wes, pokoknya kamu yakin kamu bisa gitu. The Prince, buat usaha jadi mudah.